Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Rizkilah dengan DP 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Muhammad Ananda Rizkilah dengan NIM 21104410222 akan menjelaskan materi astrofisika, yaitu celestial mechanics atau mekanika benda langit. Mekanika benda langit. Sekarang kita akan langsung saja, kita akan masuk ke subbahasan yang pertama. Subbahasan yang pertama yaitu persamaan gerak. Persamaan gerak pada mekanika benda langit. Nah, mari kita tulis dulu seperti apa sih persamaan geraknya itu. Misalkan di sini kita lihat bahwa di sini ada R2 dan R1. Nah, kan R2 adalah salah, maaf. R adalah R2 min R1. Maka persamaan gerak si matahari adalah F atau gaya. Kita cari dulu gayanya, itu G M MC matahari, MC planet, kita buat M kecil aja, GMM per R kuadrat, dan dikali dengan itu vektor posisinya itu R top. Kita tahu bahwa R itu R si vektor adalah R topi. R topi, maka jika kita ingin mendapatkan si R topi ini, tinggal kita pindah ruaskan, yaitu R per R topi. R per R ini per R satuan itu. Nah, ini kan bisa kita bikin G M dikali R satuan per R pangkat 3. Ini semua adalah persamaan gerak dari hukum-hukum ini secara simpel. Jika ingin lebih lanjut, bisa ditonton video Bapak yang di sebelah. Selanjutnya kita masuk kepada solusi persamaan gerak, yaitu saja ke persamaan hukum 1 Kepler. Kita mengetahui hukum 1 Kepler adalah hukum tentang gerak, yaitu setiap orbit planet itu tidak benar-benar lingkaran sempurna. Setiap orbit planet itu tidak benar-benar lingkaran sempurna. Digambarkannya seperti ini. Nah, yaitu elips. Orbit planet itu berbentuk elips intinya. Misalkan di sini adalah pusat itu atau si matahari, maka planet orbitnya adalah berbentuk elips. Nah, di yang paling dekat dengan matahari atau pusat planet atau maaf, bukan pusat planet, pusat dari tata surya dinamakan perihelion. Dan untuk titik yang paling jauh ini kita namakan aphelion. Ingat saja, aphelion atau terjauh. Nah, jika kita ingin mengetahui persamaan-persamaan di hukum 2 Kepler. Nah, hukum 2 Kepler ini menjelaskan bahwa orbit dari suatu planet yang berbentuk elips tadi, misalkan ini adalah elips, apakah di sini? Oh, enggak ada. Misalkan orbit berbentuk elips ini, di tengahnya ada pusat planet. Nah, si planet itu jika dia di sini dan periode berikutnya adalah di sini, maka luas ini
Dan misalkan dia di sini dan periode berikutnya juga adalah di sini. Nah, dan luas ini, luas A, misalkan kita ini A dan ini B, luas A itu sama dengan luas B. Bahwa luas hukum 3 Kepler menyatakan bahwa periode suatu orbit planet, misalkan, maaf, periode suatu orbit planet, misalkan ini orbit planetnya itu, periode suatu orbit planet pangkat 2 akan sama dengan pangkat 3 jarak, atau T kuadrat sama dengan R pangkat 3. Sistem untuk banyak planet ini pertama kali ditemukan oleh astronom Finlandia Carl Frithiofsson Sundman yang berhasil menunjukkan bahwa solusi itu adalah dan mendapatkan ekspansi seri untuk orbit. Seri konvergen sangat lambat sehingga tidak memiliki kegunaan praktis, tetapi sebagai hasil matematika itu sangat luar biasa karena banyak matematikawan telah lama untuk mencobanya. Selanjutnya, secara umum, sistem dari banyak planet, jika ada misalnya di sini R, di sini planet, misalkan kita sebut planet A. Nah, habis itu di luar juga ada planet lagi, di luar juga ada planet lagi. Nah, ini kan banyak planet, sistem banyak planet ini kita dapat menuliskan simpelnya R titik R double dot, atau percepatannya adalah juga sama ya, hanya dari 1 hingga ke N. Nah, kan sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, eh, yaitunya adalah posisi dari orbit. Nah, dari posisi dari orbit ini pada tahun 1800-an para ilmuwan menemukan bahwa apa tugas dari mekanika benda langit itu. Nah, tugas dari mekanika benda langit itu ada untuk menentukan elemen orbital, misalnya kayak jari-jari sejenisnya, elemen untuk orbit, atau memprediksi posisi benda langit dengan yang diketahui elemen-elemen yang praktis. Misalnya posisinya ada di situ, di situ. Nah, kan bisa itu. Metode ini awalnya dikembangkan oleh Johann Carl Friedrich Gauss pada abad ke-19. Nah, dia mengambil beberapa gambar atau lukisan atau pengamatan pada tiap malam. Nah, itu tuh gambar-gambar yang diambilnya itu akhirnya dipakai untuk komputasi pada elemen-elemen orbit, baik orbit planet atau orbit yang lain. Nah, posisi absolut atau komponen persegi panjang dari vektor radius ini kita dapat membutuhkan beberapa tambahan atau kendala. Dan kita harus berasumsi bahwa objek itu bergerak sepanjang bagian kerucut yang terletak di sebuah bagian kerucut yang melewati posisi elips itu seperti ini. Nah, kita mengetahui bisa dilihat dari rumusnya bahwa sin F adalah B sin E per R. Nah, F ini adalah untuk menentukan posisinya itu, maka B sin E per R. Nah, ini juga dapat ditulis akar 1 min E kuadrat. Ini kita hapus dulu karena panjangan. Akar 1 min E kuadrat dikali sin dari sin E besar atau sin dari E ini dikurangi eksentrisitas atau yang tadi bukan kemiringan, tingkat itu
tingkat dari si elips ini, tingkat cekungan si elips ini itu dinamakan eksentrisitas per 1 min E kecil cos E. Nggak muat ya. Nah, habis itu sin F. Selanjutnya kita dapat menentukan cos F. Kita dapat menentukan cos F. Untuk cos F adalah A, ini A, dikali cos E dikurangi eksentrisitas. Ini adalah faktor untuk kali A per R. Atau secara rincinya adalah cos E dikurangi eksentrisitas per 1 min E cos E. Nah, ini untuk penentuan dari posisi orbit. Selanjutnya kita akan masuk berikutnya, yaitu escape velocity atau kecepatan peninggalan. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu escape velocity. Nah, setiap planet, misalkan di sini planet, anggap saja ini matahari segini. Anggap saja itu matahari. Nah, misalkan ini ada bintang. Anggap saja ini adalah matahari. Nah, di setiap planet, misalkan di sini ada planet. Nah, planet jika dia terlalu cepat untuk mengelilingi ini, pasti dia ada escape velocity. Apa? Escape velocity, nilai dari V escape-nya itu, jika sudah kita turunkan, nilai finalnya adalah akar 2 mu per R. Atau secara ringkas adalah akar 2G M plus M, atau ini bisa kita tulis jadi M hanya 1 per R. Ini adalah kecepatan dari escape velocity dari suatu planet meninggalkan bintang induknya. Akan kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu teorema virial. Nah, sekarang kita bahas apa itu teorema virial dulu. Nah, teorema virial dalam mekanika adalah memberikan persamaan umum untuk menghubungkan rata-rata dari waktu ke waktu untuk total energi kinetik dari sistem partikel yang stabil dan terikat oleh gaya potensial. Sehingga secara matematis, teorema virial itu adalah teorema virial, kita lambangkan dengan T seperti ini. Setengah sigma dari K1 hingga K-nya N, F atau gaya dikali dengan jarak RK. Ini adalah secara umum teorema virial. Nah, dalam sistem mekanika benda langit, kita juga dapat menuliskan 2T ditambah sigma, I-nya itu 1 hingga ke N, FK dikali R. Ini teorema virial. Nah, teorema virial ini di mana T adalah energi kinetik total dari partikel, T ini energi kinetik total dari partikel, dan FK adalah gaya partikel ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang RK itu adalah posisi partikel, misalnya posisi partikelnya di 1, di 2, dan di 3.